Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Ferditama dengan NIM 1905 1407 dan rekan saya yang bernama Rizal Ubaidillah NIM 1905 1407 yang akan membuat pemesinan dengan pembuatan bubut atau tuning dengan bahan yang dibuat adalah bearing. Berikut langkah-langkah yang dapat disaksikan pada video kali ini. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tahap pengerjaan. Untuk awalnya kita tarik garis dari tengah sumbu ke atas, dilanjutkan dengan sumbu ke kiri dengan panjang sekitar 15. Setelah itu ditarik garis ke bawah dengan panjang garis ke bawah dengan panjang, kita ambil panjang menyesuaikan ya, sesuai dari contoh benda kerja tersebut. Dilanjutkan dengan garis ke kiri dan dilanjutkan dengan garis ke atas, berbentuklah persegi dan dilanjutkan ditarik ke garis Z dengan panjang sekitar 6-7 cm. Dan dilanjutkan membuat chamber tersebut dengan panjang sekitar kemiringan 146 dan ditarik ke garis Z lagi dengan panjang sekitar 9-10 dan ditarik ke bawah. Jadilah benda kerja, setengah dari benda kerja tersebut berbentuk silinder. Setelah terbentuk seperti yang ditampilkan pada layar, kita masuk ke tahap LED dengan memilih stop dan masuk ke tahap berikut dengan penggantian margin sebesar 1, marginnya sebesar 20, kita oke. Masuk lagi ke tahap sekam dengan penggantian sekam sebesar 10, kita oke saja. Maaf ada kesalahan, kita masuk ke tahap sekam lagi. Kita masuk ke stock property, kita ganti untuk kodenya, kita ganti sebesar 61. Untuk lexnya dapat kita ganti sebesar 48, kita oke. Setelah itu kita oke kembali. Jangan lupa untuk from stocknya kita centang ya. Coba kita oke, nah berbentuklah seperti pada layar tampilan tersebut bisa dilihat. Itu kita masuk ke tahap facing. Untuk memilih bahan kita ganti dengan mm per menit dan rpm dengan bit rate-nya sebesar 200. Kita ganti user device dengan X-nya 250 dan Z-nya 250, kita oke. Setelah oke dapat terlihat seperti di layar untuk tahap facing tersebut.
kita masuk ke paste parameter, kita ganti dengan kita oke aja langsung. Kita masuk ke raw, kita centang bagian white, kita buat garis dari awal sampai akhir. Kita ganti milimeter per menit, begitu juga bawahnya sampai dengan RPM, dan feed rate nya kita ganti menjadi 200, float rate nya kita ganti 300, kita ganti for machine, kita ganti for defense, dengan X nya kita ganti 250 beserta Z nya kita oke, dan terjadilah tahap berikut. Setelah kita oke dan kita masuk ke raw, kita buat untuk bagian pelubangan dengan membuat garis, dan kita ganti milimeter per menit, RPM nya jangan lupa kita ganti. Untuk feed rate nya dapat kita ganti menjadi 150. Serial numbernya kita ganti 2, offline numbernya kita ganti menjadi kita ulang. Masuk ke tahap itu, kita buat garis untuk pelubangan tersebut, kita oke. Udah bisa. Kita jangan lupa untuk menekan white nya, kita buat garis lagi untuk pemilihan pahat tersebut untuk pembuatan lubang. Kita ganti tool numbernya menjadi 2, data numbernya kita ganti 2, option numbernya kita menjadi 2. Untuk bedanya kita akan buat satuan milimeter per menit, bisa kita buat 150 ya. Untuk finish feed rate nya kita buat 100. Dapat kita oke. Dan berikut pengerjaan pelubangan dari persegi tersebut dapat terlihat pada layar yang sudah dikerjakan. Tahap selanjutnya kita langsung masuk saja tahap finishing ya. Kita masuk ke tahap finishing karena semua passing dan ROM-nya sudah terjadi. Kita masuk ke tahap finishing. Untuk memperhalus benda tersebut kita ganti satuan milimeter per menit. Feed rate nya dapat kita ganti, jangan lupa ganti user event dengan X nya sebesar 250 dan Z nya sama 250. Dapat kita tentang
bitrate-nya kita ganti sebesar 200 dan dapat di OK. Tahap finishing tersebut sudah selesai dilakukan. Dan untuk selanjutnya kita dapat menarik garis dari tengah-tengah benda kerja ya. Kita tarik. Dengan ukuran panjang sekitar 13,8 untuk garis tersebut. Habis itu kita buat garis ke bawah dengan ukuran menyesuaikan ya. Untuk garis ke bawahnya dapat kita menyesuaikan sesuai contoh pada benda kerja, gambar benda kerja yang kita buat. Setelah itu kita masuk ke tahap drill. Untuk memilih mata drill, kita pilih yang bagiannya agak sedikit runcing. Untuk pelubangan itu tersendiri dapat kita oke ya. Untuk tool numbernya kita ganti menjadi tool number 3, stasiun numbernya kita ganti menjadi 3, namanya 33. Kita ganti satuannya menjadi milimeter per menit dan bitrate-nya kita ubah menjadi 200 ya. Oh maaf, 250 untuk bitrate-nya. Setelah itu kita masuk ke bagian Novak, kita ganti absolute, jangan lupa. Berikut dengan bawahnya kita ganti absolute. Kita ganti angka 2. Absolute juga jangan lupa. Setelah itu dapat kita oke. Lagi ke parameter, kita lihat kita ganti min 10. Coba kita oke. Dan terlihat bentuk benda kerja setelah di drill sebagai berikut. Kita ganti menjadi min 3. Kita akan masuk ke drill lagi. Kita bisa pilih mata bor sesuai yang dibutuhkan. Kita pakai yang pertama, yang tidak terlalu runcing. Kita oke. Ganti user define, diganti untuk opsinya user define-nya X250 dan Z-nya 250. Kita dapat oke.
masuk ke simbol drill. Untuk pengukuran itu sendiri kita dapat oke dan terlihat ya. Untuk tadi terlalu dalam, kita ubah sedikit penyesuaian untuk tahap drill itu sendiri agar tidak terlalu dalam pada benda-benda. Setelah itu kita drill, masuk ke listrik. Tool numbernya kita ganti menjadi 4, station numbernya juga, offset numbernya kita ganti 4, bit rate nya dapat kita ganti, masuk saja ke parameter. Kita masuk ke listnya, kita dapat setting untuk diameternya, kita ganti sebesar 52,5 ya. Kita oke, terbentuklah seperti pada layar. Masuk ke tahap trade, kembali, ya kita langsung lihat bentuk 3 dimensinya seperti terlihat bentuk 3 dimensi dari benda tersebut yang telah kita buat sebelumnya. Ya kita ganti, masuk ke trade lagi, kita ganti menjadi 53, kita oke. Maaf, kita ganti menjadi 54 saja, kita oke. Trade nya dapat terlihat pada layar.
masuk pada aplikasi Magic. Ya, berikut benda kerja yang telah kita buat untuk gambar 3D-nya. Ke tahap threadnya kita buat menjadi 52,56. Untuk maunya kita buat 53. Kalau kita buat 49 saja, 94 ya. Selanjutnya kita buat min 15, kita buat tetap 0. Ya, kita oke saja. Setelah semua tahapan selesai, kita dapat melihat bentuk benda kerja yang telah kita buat menjadi 3 dimensi. Dapat terlihat pada layar benda kerja yang telah kita buat tadi, yaitu berupa bearing. Kita dapat ya, berikut pembuatan awal dari benda kerja tersebut sampai dari tahap akhir. Kita akan tampilkan. Dapat kita atur kecepatan dari pengerjaan yang dapat kita lihat. Berikut pengerjaan benda kerja dari awal sampai akhir, dan berikut adalah pembuatan alur di samping-samping lingkaran ya, dapat terlihat. Dapat terlihat pada layar berikut pengerjaan dari awal sampai akhir pembuatan benda kerja bearing, mulai dari tahap passing sampai finishing. Kita bisa lihat seperti berikut pengerjaan tahap lambat dari benda kerja tersebut, mulai dari memahat passing, dan dari ganskan, finishing, dan ini untuk pelubangan itu sendiri akan dan pembuatan alur pada sampai lingkaran. Dan jadilah bentuk benda kerja tersebut sesuai yang kita kerjakan tadi.
Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipetik pelajaran dari video kali ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.